Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ronia Apriani dengan NIM 18130810009. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tes awal praktikum biokimia, yaitu isolasi DNA bakteri. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke soal nomor 1. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Nah, jadi jawabannya asam deoksiribonukleat atau biasa disebut dengan DNA merupakan molekul fluoresan sifat. DNA juga termasuk ke dalam molekul dasar yang menentukan semua karakteristik setiap organisme. Artinya, tiap organisme pasti memiliki DNA, baik itu uniseluler maupun multiseluler. DNA juga memiliki polimer deoksiribonukleotida panjang yang merupakan hasil gabungan dari banyak nukleotida dari ujung-ujung yang membentuk satu rantai DNA panjang. Ukuran panjang DNA dapat diukur dari jumlah nukleotida yang tergabung ke dalamnya. DNA berbentuk seperti rantai panjang yang saling berbilin dengan struktur double helix. Dalam pewarisan sifat, DNA memiliki peranan yang cukup penting. DNA merupakan pembawa informasi genetik dan terlibat dalam semua proses herediter dan biosintetik pada organisme. Selain itu, DNA juga mensintesis RNA dan secara tidak langsung mengontrol sintesis protein. Kemudian untuk asam ribonukleat atau biasa disebut RNA merupakan biasanya ditemukan dalam nukleolus dan sitoplasma. Pada RNA, ribosa berperan sebagai gula pentosa, sementara urasi sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single-stranded. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Ada pula beberapa ciri yang membedakan antara DNA dan RNA. Dari namanya saja, DNA merupakan gula deoksiribosa, sementara RNA adalah gula ribosa. Struktur DNA berupa dua untai komplementer antiparalel atau sama alin, sementara RNA hanya memiliki satu untai. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan pada RNA basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. DNA tidak memiliki struktur sekunder, sementara RNA dapat membentuk struktur sekunder. DNA juga tidak katalik dan bersifat stabil, kebalikannya RNA bersifat katalik dan sangat reaktif. Soal nomor 2, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Baiklah, kita akan menjawab perbedaannya. Jadi bisa dilihat perbedaan dari nukleosida dan nukleotida pada gambar. Nah, nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula atau ribosa atau deoksiribosa tetapi tanpa gugus fosfat. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen yaitu gula, ribosa atau deoksiribosa dan 1 sampai 3 gugus fosfat. Jadi nukleosida itu terdiri dari basa dan gula, sedangkan nukleotida terdiri dari gula, basa, dan fosfat. Soal nomor 3, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Menurut Crick dan Watson, struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin atau basa purin berpasangan dengan timin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap dua. Sementara guanin atau basa purin berpasangan dengan sitosin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap tiga. Untuk soal nomor 4, jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibanding dengan GC. Mengapa? Nah, jawabannya basa guanin atau G selalu berikatan dengan basa sitosin atau C, dan basa adenin atau A selalu berikatan dengan timin atau T. Perpasangan ini didasarkan pada penelitian Chargaff, sehingga biasa disebut dengan aturan Chargaff.
Chargaff telah mengisolasi DNA dari beberapa organisme dan mendapatkan bahwa banyaknya basa purin selalu sama dengan banyaknya basa pirimidin. Banyaknya A selalu sama dengan T dan jumlah G sama dengan jumlah C, atau A plus G dibagi T plus C sama dengan 1. Jumlah G plus C tidak sama dengan A plus T, atau perbandingan G plus C dibagi A plus T tidak sama dengan 1, tetapi bervariasi tergantung dari organismenya. Antara basa G dan C dapat terbentuk 3 ikatan hidrogen, dan antara A dan T dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sehingga ikatan antara GC lebih kuat dibandingkan dengan AT. Oleh sebab itu, DNA yang banyak mengandung G dan C lebih sulit didenaturasi atau dirusak atau diuraikan dibandingkan dengan DNA yang banyak mengandung A dan T. Soal nomor 5. Jelaskan fungsi struktur sel berikut. Nah, jawabannya, adapun beberapa struktur sel yang terdapat pada gambar sebelum slide ini. Yang pertama adalah membran plasma. Adapun fungsi membran sel adalah sebagai berikut: pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Kemudian yang kedua, pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Yang ketiga, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel, atau selektif permeable. Kemudian yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Adapun fungsi nukleus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengendalikan metabolisme sel. Kemudian yang kedua adalah menyimpan informasi genetika berupa DNA. Kemudian yang ketiga adalah tempat penggandaan DNA. Kemudian yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel dalam sel dan disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau koloid. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel, serta di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Kemudian yang keempat, ribosom. Ribosom merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan RE tersebut dinamakan RE kasar. Ribosom berfungsi sebagai tempat melakukan sintesis protein. Kemudian yang kelima adalah retikulum endoplasma atau RE. Ada 2 jenis RE, yaitu RE granular atau RE kasar dan RE agranular atau RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol dan gliserida. Pada RE kasar terdapat ribosom dan RE halus tidak terdapat ribosom. Kemudian yang keenam adalah sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi sebagai pemberi bentuk sel dan pengatur gerakan sel. Kemudian yang ketujuh adalah badan Golgi. Badan Golgi berbentuk kantong pipi yang berkelok-kelok yang berfungsi memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi serta membentuk lisosom. Kemudian yang kedelapan adalah lisosom. Lisosom berfungsi sebagai tempat mencerna makromolekul secara intraseluler dan menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Kemudian yang kesembilan adalah peroksisom. Peroksisom menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak dan menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Kemudian yang terakhir adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Soal nomor 6. Gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Jawabannya, rekomendasi DNA ini merupakan suatu teknik pemisahan serta juga penggabungan DNA dari satu spesies itu dengan DNA dari spesies lain, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sifat baru yang lebih baik atau unggul. Kemudian fusi sel merupakan suatu peleburan dari 2 sel yang berbeda itu menjadi protein yang sangat begitu baik yang juga tetap mengandung gen asli dari keduanya yang disebut dengan istilah hibridoma. Kemudian cloning adalah suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning ini akan menghasilkan suatu spesies baru yang dengan secara genetik sama seperti dengan induknya. Soal nomor 7, jelaskan prinsip isolasi DNA.
Jawabannya, prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya 2500 rpm atau rotation per minute atau 3000 rpm. Soal nomor 8. Jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Jawabannya, jadi ada pun beberapa langkah kerja dalam isolasi DNA. Yang pertama adalah penyiapan NaCl 0,15 m. Sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam Aquades sampai volume larutan 100 ml. Kemudian yang kedua adalah penyiapan larutan deterjen 25%. Sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml Aquades. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan larutan KClO3 5M. Sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O kembali sampai volumenya 10 ml. Kemudian yang terakhir adalah penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Nah, hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Kemudian endapan sisa dibuang, volume NaCl 0,15 m dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Kemudian diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5, 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Dinginkan pada suhu ruangan, kemudian ditambahkan dengan KClO4 5,0 m dan didiamkan. Tambahkan dengan isoamil kloroform dan sentrifuge. Kemudian dekantasi. Endapan digulung dengan batang pengadu. Untuk soal nomor 9, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Jadi, untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini digunakan spektrofotometer. Tingkat kemurnian dapat ditentukan dengan cara menghitung rasio antara nilai 260 nanometer dan 280 nanometer pada sampel DNA. Nilai 260 nanometer merupakan nilai maksimum DNA dapat menyerap cahaya. Nilai tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan konsentrasi DNA. Sedangkan nilai 280 nanometer merupakan nilai maksimum residu protein dapat menyerap cahaya. Soal nomor 10, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Jawabannya, isolasi DNA dari darah dilakukan dengan melisiskan sel darah merah yang tidak mengandung DNA genom agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Untuk menghitung jumlah total leukosit atau sel darah putih yang terdapat di dalam darah, sel-sel darah merah harus dilisiskan terlebih dahulu. Kemudian soal nomor 11, dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtran. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop atau menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Baik, jawabannya adalah tujuan menggunakan mikroskop pada percobaan kali ini yaitu untuk melihat spesimen yang diamati, dikarenakan spesimen yang diamati dalam ukuran kecil tidak bisa dilihat dengan mata telanjang secara detail.
Soal nomor 12, endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 m dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 75 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Jawabannya, ditambahkan deterjen yang berfungsi untuk melengkapi lisisnya sel bakteri. Deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel atau gugus fosfat dengan sisi polar deterjen atau SO4Na. Sisi hidrofobik deterjen juga dapat berikatan dengan protein pada membran plasma dan membentuk kompleks lipida protein. Soal nomor 13, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO4 5,0 m dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Jawabannya, untuk membantu memaksimalkan proses terbentuknya lapisan pemisahan yang berupa endapan melayang yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugasi yang dihasilkan oleh isoamil kloroform. Nomor 14, apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Penambahan isoamil kloroform berfungsi untuk mengendapkan protein, komponen fenolik, dan polisakarida sehingga dapat dipisahkan dengan larutan DNA menggunakan proses sentrifugasi. Soal terakhir yaitu soal nomor 15. Endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan, kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Baik, jawabannya adalah lembaran putih tersebut merupakan DNA dari bakteri Lactobacillus casei, sedangkan fase bawah merupakan fase isoamil alkohol dan bagian atasnya dalam fase kloroform. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, ketika endapan putih yang berada di antara kedua fase tersebut digulung dengan batang pengaduk, tidak diperoleh serat. Hal ini terjadi kemungkinan karena DNA yang diperoleh tidak murni, masih mengandung protein. Baik, sekian video kali ini pembahasan tentang tes awal praktikum isolasi DNA bakteri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.